Tapi alhamdulillah saya hanya sekali komponya. Oh, sekali. Kedua kali, jadi komponya sekali saja. Kedua kali langsung, ayo saya juga ingin ngembaliin katanya sistem orang sana ke kamu, karena supaya dikembangkan dengan pendidikan di sana. Karena memang dia mengajarkan yang murni, serat yang beliau ajarkan tidak tercampur dengan yang lain, karena memang di sana kan di Belanda mau nyampur dengan apa kan? Benar. Paling nyampurnya dengan musik saja tadi. Musik ya enak, jadi sambil gerak sambil dengerin alunan musik juga. Iya, nah itu tadi perjalanan singkat Kang. Ya, oh ya. Nah setelah ketemu dengan murid Belanda itu, akhirnya 2005 sama tim Persila kita diminta diseleksi. Alhamdulillah bisa masuk tim Persila tuh untuk promosi silat di Bercy di Prancis kan. Prancis ya. Ada tim kan, makanya ketemu dengan Iko dengan Kang Yayan di sana tuh di tim Bercy itu. Di Bercy. Nah itu dari 2005 sampai 2008. Nah setelah 2008 akhirnya karena kita datang yang lain pulang, kadang-kadang kita diam di sana untuk mengajarkan silat ke orang Prancis, ke beberapa negara yang dekat dari Prancis juga. Jadi kalau saya ke Prancis saya juga ke Belanda ketemu guru saya yang Om Dolf gitu. Oh iya. Nah, 2008 tuh kita sudah lumayan dikenal lah. Jadi selain orang, walaupun kita tidak datang dengan tim, kadang-kadang suka ada yang ngundang. Saya datang buat workshop dan apalah ke sana. Gitu Nah seminar. Nah sudah tuh sampai 2013. Nah 2013 ditawari film itu. Wah, ini seru. Jadi setelah perjalanan dari Belanda, terus ada acara di Perancis, sampai dengan 2013 mulai masuk ke ranah film. Nah waktu itu pas ditawarin Kang Yayan untuk gabung di film itu, saya waktu itu masih mengajar kan di sekolah. Pas baru dapat SK. PNS. Oh, PNS. 2010 tuh, sebelum 2013, 2010. Nah, kata Kang Yayan, katanya Pak Gerard minta kita ikut mendukung film Rantau waktu itu. Iya, film Rantau. Nah, saya bilang, aduh Kang Yayan gimana ya? Saya baru dapat SK harus bolos 3 bulan, gak enak juga kan tanggung jawab kita ke negara gitu kan, ditugaskan menjadi guru. Sebelum dikasih tugas kita mengajar terus, pas dikasih tugas, dikasih SK malah kita pergi, kan gak enak juga. Iya. Udah saya bilang, mungkin untuk saat itu saya belum bisa ikut. Ditawarin, kita tahun 2013 tuh. Katanya sekarang nggak akan meninggalkan sekolah. Waktu itu saya bilang gimana? Datang tiap 1 minggu katanya. Jadi kan pasti lagi tidak mengajar. Terus latihannya seminggu sekali gitu selama 3 bulan, dan syutingnya pas liburan. Pas Juni Juli kan libur. Sudah aman saya bilang. Saya gabung. Nyambi. Nah, itu waktu mau ikut film Dere 2. Ya, film Dere 2. Padahal waktu itu pas lagi ada, kan biasanya kalau ada eksebisi mengajar mah hanya 2 minggu lah. Saya suka izin ke sekolah masih bisa, kan apalagi kalau keluar negeri waktu itu ke Amerika kalau nggak salah, untuk mengajar di sana diizinkan. Pas bentrok dengan itu, saya bilang Kang Yayan, paling saya pulang dari sana, jadi selama 2 minggu di awal ini nggak bisa ikutan latihan, nggak apa-apa, kita tunggu. Nah, saya pulang dari sana, nggak pulang dulu ke sini, langsung gabung latihan dulu dari bandara, langsung aja ke, dulu masih di Jalan Fakhrudin di Tanah Abang. Nah, itu latihannya di situ. Itu ke Merantau, malah pernah yang di Taman Mini latihannya itu. Nah, di DKI. Nah, itu sudah sampai ikut film pertama saya terjun di filmnya itu Dread 2. Dread 2 itu. Nah, setelahnya baru ada film-film yang lain. Nah, kalau di mohon maaf, kalau di dunia film kayak di Dread memang Kang Cecep ini aktor juga. Nah, untuk koreografi di gerakan silatnya itu Kang Cecep sendiri gitu. Kalau yang Dere 2 itu kan sudah ada tim koreografinya, karena itu dipersiapkan hampir 1,5 tahun sebelum film. Oh, jadi persiapannya Kang Yayan sama Iko sama Pak Gerard sudah persiapkan struktur koreonya. Koreografi. Jadi gerakannya seperti apa, yang menyerang siapa, yang menangkis siapa, jatuhnya kemana, terus garis serangannya kemana, kena ke apa, itu sudah ada, sudah dibuat. Nah pas saya datang, saya dikasih keleluasaan, silakan Kang Cep katanya sesuaikan dengan jurus yang Kang saya suka.
walaupun karena kalian sudah sering dengan saya waktu festival, dia buat sesuai dengan karakter gerak saya. Oh iya. Waktu dia buat gerakan buat saya itu, dia buat sudah seperti karakter saya karena kita sering latihan sama-sama kan. Nah, tapi kan kadang-kadang garis tangan tetap aja ada beda. Misalnya takisannya kalau dulu Kang Yayan begini tangkis. Kalau saya lebih suka tangkis. Nah, itu kan serangannya sama 1-2. Nangkis yang Kang Yayan buat begini 1-2. Saya dibuatnya jadi gini 1-2. Nah, hanya begitu. Perubahan-perubahannya di situ. Karakter-karakter gerak yang memang membuat saya alurnya tidak terhenti, menyambung. Itu dikasih keluasan saya buat improvisasi. Tapi ada gerakan satu yang juga saya ikut buat dalam koreonya yang melawan Iko di office di kantor, bukan di kantor yang pas pertama saya ketemu sama Iko. Waktu apa saya dengan bos saya lagi ketemu dengan bapaknya itu, terus ada Iko masuk kan mau menolong temannya yang mau ditembak. Itu saya masuk untuk pertama bertemu dengan Iko. Nah, itu koreonya saya buat. Nah, jadi di situ sudah ada kolaborasi lah, tim utama koreografinya ada Kang Yayan sama Iko sebagai tim lain, tapi juga saya ikut di dalam untuk membantu koreografi. Nah, mungkin setelah film-film kan ada film-film lagi. Jadi itu pertamanya saya di sana konsultan karena koreonya ada waktu itu Chang Hendra sama teman saya, ada beberapa temannya Chang Hendra di situ. Saya hanya sebagai konsultan, tapi di tengah-tengah film saya diangkat juga jadi tim koreo sama-sama dengan mereka. Jadi juga di situ. Sudah di situ setengah-setengah kan, setengahnya saya buat, setengahnya yang Chang Hendra buat. Jadi yang ingin dominan silatnya kelihatan saya buat, yang lainnya yang bela diri dari gerakannya dari bela diri lain, nah tim Chang Hendra yang buat. Nah terus masuk ke ada dosa. Mini-seri Dosa itu murni tim kita yang buat. Terus ada film Gundala, tim kita yang buat. Itu memang. Gundala juga gabungan. Gundala tim kita sama timnya Mas Andrew, Bang Andrew Sulaiman. Dengan ada Bang Eko di sana, ada beberapa tim yang itu. Nah, dalam koreo kan kadang-kadang kita perlu mengaplikasikan silat bagaimana bisa terlihat bagus di sana. Kalau kita ininya apa yang dibuat dalam bela diri silat sulit karena silat kan nggak boleh kelihatan. Kita melakukan bela diri silat lebih bagus gak kelihatan sama lawan main kita kan. Secepat yang bisa kita buat lebih bagus. Tapi di film harus dibalik. Kalau orang nggak bisa lihat mau apa yang dipertontonkan kan? Tetap harus ada modifikasi seperti gerakan karambit kan, karambit itu harus senjata tersembunyi, tapi di sana harus kasih lihat, garisnya harus lebar-lebar supaya orang bisa lihat dengan benar. Tapi prinsip bela dirinya nggak boleh hilang. Logika bela dirinya tetap harus bisa dibaca orang. Seperti ada ceritanya itu tidak boleh terputus, tidak boleh orang pikir tidak masuk logika tuh gerakan begitu diambil dengan begini ya. Bisa aja dia ngelawan ke sini gitu ya. Itunya harus tetap kita pertimbangkan. Akhirnya sebenarnya kita masuk di film buat tuntutan kita mengembangkan silat malah lebih baik karena apa? Kita jadi lebih paham bahwa bagaimana mensinkronkan keduanya. Contohnya seperti belajar aksi reaksi, dipukul dan bereaksi. Gitu. Kalau tanpa kan kita tidak mau diarahkan ke pertandingan sport misalnya silat tanding ataupun silat buat koreografi. Misalnya kalau dipukul begini dan menghindar, kalau menghindarnya asal menghindar dan kena saja bereaksi, itu nantinya malah kita tidak natural dan dalam bela diri benarnya kita jadi tidak ada aplikasi pembelaannya nanti. Nah terus ada nggak Kang Cecep tawaran-tawaran mungkin dari film-film luar, film-film Hollywood ke Kang Cecep pribadi langsung gitu buat main film di sana gitu? Alhamdulillah kan setelah The Raid itu The Raid menjadi seperti standar buat orang luar waktu itu. Kalau membuat film bela diri harus seperti itu. Nah, dengan begitu otomatis tokoh-tokoh Bangkok atau karakter di dalam film-film The Raid seperti Iko, Kang Yayan kan banyak yang ditawarin buat main film di luar, termasuk saya juga.
dari beberapa film itu banyak yang hanya mungkin tanya-tanya, terus karena saya belum punya manajemen waktu itu, malah saya nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya ikut dengan yang ada aja ke Pak Gerard. Ada yang nanya ke Pak Gerard, dan saya ikut yang sana. Waktu itu yang Star Wars kan? Star Wars ya. Memang yang mintanya ke Pak Gerard. Pak Gerard nanya ke kita, ke Mayan, ke Bang Iko, ke saya, gimana, ada yang nawarin film Star Wars, mau ikut tidak? Tapi hanya cameo saja, tidak ada action yang berarti. Saya tidak bilang, wih, dengan ditawarin masuk saja kita mah sudah alhamdulillah, kira nggak usah mikir yang lain-lain lah. Orang lain mau casting ke sana jadi orang yang nggak kelihatan muka saja mau, apalagi kita kelihatan mukanya. Kenapa kita tolak? Alhamdulillah, jadi kita langsung ikut selama 3 bulan di Inggris waktu itu, mulai persiapan sampai syutingnya. Itu film pertama kita gabung dengan film Hollywood. Hollywood. Nah, yang saya sendiri paling yang awal-awal itu film pendek saja, yang The Gate namanya, ya, film pendek tentang akhirnya mau dibuat jadi mini seri, tapi akhirnya dirubah ingin jadi film layar lebar, tapi sampai sekarang masih belum ada produser yang cocok katanya buat meneruskannya. Oh, masih ketunda nih, tapi bakalan lanjut kan? Insya Allah katanya. Itu ya. Nah, yang lanjut malah John Wick itu. John Wick. John Wick. Yang baru. John Wick. Iya. Kita di sana selama 5 minggu. 2 minggu. 5 minggu. 5 minggu. Dalam tiap minggunya minggu. itu kita latihan di gym. Seperti inilah, kita latihan biasa, terus latihan di set. Di set. Dan syuting 4 hari. 1 hari libur. Oh, 1 hari. Selalu begitu. Latihan kita. Nah, berarti total di sana itu 5 minggu. Setelah itu minggu sana selesai Dan berlebaran di sana. Oh, lebaran di sana. Lebaran di sana. Wah, Kang Cecep udah lebaran di Amerika, di New York. Kita belum. Kapan nih kita? Kita nunggu diajak sama Kang Iya. Cecep. Tapi kalau lebaran mendingan di sini. Oh iya. Lebaran Di mendingan. sana kita mau lebaran ikut orang Indonesia jauh. Jauh. Dengan daerah mana waktu itu yang ada kalau orang Indonesia mau lebaran harus di sana. Jauh. Terpaksa kita lebaran ikut dengan orang Afghanistan. Bukan, Pakistan. Pakistan. Bangladesh malah. Bangladesh. Iya, dengan orang Bangladesh. Jadi memang kita diterima pas selesainya kita diajak makan-makan juga dengan mereka. Tapi gak ada yang kenal satu pun kan. Setelah itu baru ingat keluarga. Iya, kan gak enak juga. Iya, Kang Cecep ini kan sibuk gitu dengan kegiatannya di entertain juga ya, di aktor juga. Nah, terus buat melatih ini kan pasti cabang-cabangnya Kang Cecep kalau boleh tahu kan di mana aja itu adanya? Apa setiap wilayah atau hanya Jawa Barat? Kalau di Jawa Barat kita dominan memang perguruan Jawa Barat, jadi lebih di Jawa Barat. Tapi alhamdulillah sekarang kita ada di DKI, ada di Tangerang, Banten, ada juga di Riau. Jadi kegiatan saya sambil kalau lagi ada film di Jakarta, kita sambil melatih di sana kan. Pernah buka pertama kali itu di Duren 3 dulu. Karena memang yang kedua cabang juga Abi mana. Nah, setelah film Tri itu kita buat cabang di sana. Setelah itu kita mengembangkan di Elite sampai buka di Taman Mini dan sekarang di Wisma Penta. Itu karena kita tahu Penglipur tetap harus ada di Jakarta. Jakarta itu gerbangnya Indonesia kan, pasti harus ke situ dulu. Orang harus datang ke sana baru tanya informasi. Kalau kita punya ada di sana mudah kita buka di sana, dan walaupun kita sudah punya cabang dulu ada di Pamulang, tapi karena tidak di center. Setelah ada di center lebih mudah. Sekarang alhamdulillah kita dari ujung timur Jawa Barat sampai Banten aktif kontrol gitu kan, karena koordinasinya sudah lumayan baik, dan kita sudah coba sekarang semua cabang-cabang Penglipur bisa kita koordinir dengan baik. Alhamdulillah. Jadi ke kontrol semua ya. Nah, terus di sini kan Padepokan Kasundang. Nah, untuk berdirinya secara pribadi Padepokan Kasundang itu tahun berapa itu? Ini sebenarnya tahun 2017 kalau berdirinya. Nah, itu ide dari 3 orang. Saya, terus Eric Satelia, orang Prancis, sama Christophe, orang film di Prancis juga. Kita ingin punya padepokan yang bisa menampung bukan hanya orang Penglipur, tapi di luar Penglipur juga. Juga bukan hanya tentang bela diri dan prestasi, tapi juga tentang fotografi di film juga. Kita dirikan ini. Jadi di dalam Padepokan Kasundang bukan hanya tentang silat,
bela diri di luar silat pun boleh dikembangkan, apalagi silat bukan hanya Jawa Barat, sampai Sumatera Barat pun dikembangkan. Karena seperti saya punya referensi tadi kan, di Jawa Timur saja punya referensi, apalagi Sumatera. Salah satu aliran kita kan Sabandar sama Cikalong memang bersumber dari Sumatera. Saya punya guru di Sumatera, Pak Haji Sofyan. Referensi kita di sana. Jadi dengan adanya Padepokan Kasundan, malah kita sering mendatangkan guru-guru dari Sumatera Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk bisa juga mengajar di tempat kita. Dan dulu kita yang keliling, sekarang kita yang diam, orang luar yang datang ke sini. Ya, itu memfungsikan Padepokan Kasundan itu untuk itu. Oh gitu. Tapi tetap dalam pelestarian dan mempertahankan daripada pangliburnya itu Tetap, karena kan dan mungkin lebih berkembang lagi. Iya. Gitu. Kita seperti Panglipur sebagai media mengenalkan bela diri kita keluar. Jadi karena Panglipur di dalamnya berbagai aliran, sedangkan perguruan lain pun di dalamnya pasti ada salah satu dari aliran-aliran tersebut. Pastinya. Akhirnya mereka senang juga saya datang. Kadang-kadang bukan orang Panglipur saja yang belajar. Kalau kita saya workshop dulu di luar, orang luar Panglipur sepanjang mereka ada aliran Cimande atau aliran Cikalong, pasti mereka datang juga. Malah di luar silat pun, orang Muay Thai, orang karate, orang aikido, orang jujitsu datang juga karena mereka ingin punya referensi. Wah ini katanya Panglipur itu kolaborasi ada berbagai aliran di silat, berarti katanya ada yang kerasnya, ada yang halusnya, ada yang bantingannya. Mereka juga ingin tahu. Akhirnya pada datang dan kita berlatih bersama. Nah dari situlah ide Padepokan Kasundan itu berkembang, bahwa di sini itu ajang silaturahmi bukan hanya orang Panglipur, tapi keluarga Panglipur di luar Panglipur pun silakan datang. Nah, jadi itu sobat budaya, ternyata seorang Kang Cecep Arif Rahman ini orangnya terbuka. Siapapun yang mau silaturahmi, siapapun yang mau datang silahkan. Nah Kang Cecep, terakhir kegiatan di Padepokan Kasundan ini selain silat ada lagi apa? Karena tadi lagi jalan-jalan nih mau mengarah ke rumah Kang Cecep, kita lihat ada kayak tari-tarian tuh, terus ada pesilatnya juga itu. Usaha adat waktu yang kawinan ya? Iya itu. Ya itu kan seperti saya sampaikan dari dulu kalau ada hitanan, dihiburnya anak yang habis dihitan itu dengan silat. Ya. Orang kawinan disambutnya itu dengan silat. Kalau di Betawi mah palang pintu. Nah, itu hampir sama ya. Kalau di Bogor parabut seeng kan. Parabut seeng. Di sini kita bilang upacara adat. Tapi sebenarnya di dalamnya karena kita memang ada Betawi, kita gabung tuh. Jadi dalam upacara kita ada menampilkan silat, ada menampilkan tari, ada menampilkan pantun seperti palang pintu, ada latihan tenaga halus seperti apa. Itu kan perlu untuk menyeimbangkan tenaga kita di silat yang keras. Kita ada juga melatih tenaga halus kita, karena apalagi di Panglipur melatih rasa itu penting. Nah dengan tarian mengolah rasanya itu lebih terarah, lebih indah, ya itu. Nah sobat budaya, itu tadi kongkoan kita dengan Kang Cecep Arif Rahman. Mudah-mudahan nih sobat budaya bisa menangkapnya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Cecep dan bisa menjadi bahan informasi serta edukasi nih Kang buat sobat budaya dimanapun berada, khususnya para pencinta seni tradisi dan juga para pesilat Nusantara. Pesan-pesannya buat para pesilat Nusantara dan juga buat para pesilat muda juga nih, terakhir dari Kang Cecep, silakan. Jadi kan seperti tadi sedikit kita ulas bahwa silat sekarang sudah diterima sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Tapi itu kita jangan merasa bangga dengan itu tanpa kita ada usaha untuk mempertahankannya. Karena malah dengan diakuinya tersebut kita memiliki tanggung jawab yang besar. Lebih lagi dan yang diakui UNESCO itu bukan bela dirinya saja, tapi di sini budaya tak benda. Budaya itu apapun yang terkait dengan bela diri kita dengan silat itu terbawa. Misalnya di Betawi, palang pintunya itu terbawa karena apa? Silatnya di situ, ada keterkaitan, budayanya itu terkait dengan silatnya. Sudah palang pintunya juga diakui sebagai warisan budaya tak benda. Sama dengan seperti saya tadi silat, tapi tarian yang mendukung atau yang bersumber dari silat seperti keduk kilo, tari tayu, apapun itu memang ada berbagai gerak yang bersumber dari silat. Itu menjadi juga bagian kita, bagian dari budaya silat itu yang harus yang diakui juga dan harus kita pertahankan. Sudah barang tentu dengan musik. Dan misalnya kalau di Betawi diiringi musik apa? Itu gambangan itu menjadi bagian warisan budaya tak benda yang terinclude ke
budaya. Dan budayanya itu silat, sama yang di sini gendang pencak dan lain-lain. Akhirnya pesan saya ke generasi muda, sekarang mengembangkan silat itu banyak cara. Banyak cara. Tidak mau berkelahi, musiknya. Heeh. Tidak mau bertanding, budayanya. Budayanya. Tidak mau budaya dan juga bertanding, bela dirinya. Bela diri. Karena itu tanggung jawab kita ke generasi penerus mengembangkan. Betul. Sama orang segimanapun kita gak mau membela diri, pasti ada kesulitan suatu waktu. Iya. Nah, jadi itu aja. Jadi silakan kembangkan budaya kita, pencak silat ini dari berbagai unsur yang bisa kita sukai Dan kita Jadi, punya. kita gitu. punya, itu saja. Jadi kita boleh beda bendera, Boleh beda bendera, kita betul. boleh beda daerah, Itu saja betul. kita boleh beda gerak, Tentu. tapi kita tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, sebangsa dan setanah air. Merdeka. Oh iya, boleh. Merdeka. Iya, merdeka. Jadi terima kasih buat Kang Cecep Arif Rahman Sama-sama. yang udah dikasih kesempatan buat silaturahmi ke kediamannya, dan juga mohon maaf kalau udah mengganggu waktu daripada tidak. Kang Cecep Arif Rahman. Saya senang saja. Dulu saya sering juga Iya. nutup pintu orang. Jadi sekarang ya. Sekarang ada rekan atau keluarga lain yang datang, tentu saya terima. Alhamdulillah. Yang penting Kang Cecep sehat terus. Amin. Terus istiqomah buat ngajar murid-murid, Insya Allah, dan insya Allah. tetap semangat, tetap ngidupin terus obor daripada Kang Cecep punya. Amin. Ya, dan juga buat teman-teman Pak Boy, makasih juga nih. Saya udah diajak karena Sobat Budaya kita jalan kemarin nih bareng sama Pak Boy TV gitu. Dan mudah-mudahan semua yang kita dapat di sini bisa juga Sobat Budaya menjadi bahan informasi dan edukasi, bisa buat inspirasi juga nih buat Sobat Budaya dimanapun berada. Sampai sini tayangan kita di Anjlong-Anjlong Maditem. Jangan lupa saya ingetin bagi Sobat Budaya yang di wilayahnya atau di daerahnya ada padepokan, seni tradisi, silat maupun tarian dan sebagainya, dan juga ada wisata kuliner, wisata lokalnya, bisa wisata religinya juga. Bisa informasiin ke tim Anjlong-Anjlong Maditem lewat kolom komentar, cantumin alamat lengkap dan nomor teleponnya biar nanti dari tim Anjlong-Anjlong Maditem bisa langsung menghubungi Sobat Budaya dimanapun berada. Sampai sini tayangan kita, dan sampai ketemu di tayangan-tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.